awak untuk memastikan bola sepak Malaysia, ASEAN, Asia dan juga dunia akan bertambah lebih baik. Hal di sana. Oh, wow, kita lihat ada sebuah pelanggaran yang berbahaya. Ya, kita akan melihat pemirsa. Ya, penalti. Jelas dia tidak menuju bola, ini jelas. Ya. Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. AFF jelas makin terdesak dan panik. Malaysia ditenggarai pernah juga disarankan keluar dari AFF usai dicurangi wasit. Ketika itu netizen Malaysia benar-benar marah dengan kinerja wasit asal Jepang, Ryuji Sato, yang memimpin laga Vietnam versus Malaysia. Saat itu fullback kanan Malaysia Azam Azmi hendak mendekati bola di area kotak penalti Vietnam. Namun ketika ingin mengambil bola, Azam Azmi tiba-tiba ditabrak secara keras oleh Doan Van Hau. Azam Azmi pun terjatuh dan bola kemudian ditangkap kiper Vietnam, Dang Van Lam. Meski Azam Azmi meringis kesakitan, wasit Ryuji Sato tidak menganggap itu sebagai pelanggaran. Jadi ternyata bukan Indonesia saja yang dirugikan wasit AFF dari Jepang, tapi juga Malaysia pernah. Nah, kalau begini lengkap sudah Indonesia dan Malaysia sepakat keluar dari AFF, jadi tuntutan saya pada kedua federasi yaitu PSSI dan FAM. Shin Tae-yong masih kesal pada wasit hingga minta AFF pakai VAR agar tak ada yang dikerjai lagi. Shin Tae-yong ternyata masih cukup kesal dengan keputusan wasit dalam laga Timnas U23 Indonesia versus Vietnam. Selama pertandingan berjalan, terdapat beberapa keputusan wasit yang dinilai kontroversial. Shin Tae-yong langsung mengungkapkan situasi tidak mudah yang dihadapi para pemain Timnas U23 Indonesia. Para pemain kami yang mengikuti kompetisi AFF sangat menderita, ujar Shin Tae-yong sebagaimana dilansir bolasport.com dari Instagram pribadinya. Apa yang tidak dapat Anda lihat di depan Anda adalah mungkin karena keterampilan Anda yang kurang atau mungkin sengaja bercanda, lanjutnya. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengungkapkan kerugian-kerugian yang dialami tim Merah Putih selama tampil di Piala AFF U23, khususnya dalam laga final. Jika masalah ini terjadi setiap saat, tidak hanya sekali atau dua kali setiap turnamen, kata Shin Tae-yong. Saya berharap penerapan VAR dapat membantu perkembangan sepak bola AFF, tuturnya. Tidak mau ribut lagi dengan klub, manajer Timnas Sumarji buat keputusan luar biasa ini untuk Timnas Indonesia. Sumarji lelah dengan polemik tersebut. Untuk itu ini akan menjadi evaluasi ke depannya termasuk PSSI mengirimkan tim atau tidak pada semua agenda AFF yang bukan kalender resmi FIFA. Atau nantinya PSSI membentuk dua Timnas Indonesia. Rencana ini masih terus dibahas oleh PSSI untuk ke depannya. Kemarin Pak Ketua Umum PSSI sudah menyampaikan kepada kami semua agar supaya mempersiapkan ada tim A dan tim B ketika menghadapi turnamen yang benar-benar kalender FIFA dan bukan agenda FIFA, kata Sumarji. Namun ia juga menegaskan bahwa klub-klub harus melepas pemainnya apabila dipanggil ke Timnas Indonesia yang resmi agenda FIFA. Sudahlah, itu kan masa lalu. Sekarang saya hanya memohon sekali kepada teman-teman di klub agar kedepannya jangan sampai hal seperti ini terjadi lagi, ucap Sumarji. Pesan menyentuh Alfeandra Dewangga usai gagal bawa Timnas U23 Indonesia juara Piala AFF U23 2023. Kapten Timnas U23 Indonesia, Alfeandra Dewangga, memberikan pesan menyentuh seusai gagal membawa trofi Piala AFF U23 2023 ke tanah air. Garuda Muda harus mengakui keunggulan Vietnam usai kalah di babak adu penalti dengan skor 5-6. Alfeandra Dewangga selaku sang kapten pun menuliskan pesan panjang melalui akun Instagram pada Minggu.
Alveandra Dewangga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia usai kalah di partai puncak Piala AFF U23 2023. Menurutnya, skuad Garuda Muda sudah mengeluarkan seluruh kekuatan terbaiknya pada laga final. Meski begitu, hasil masih belum berpihak kepada timnas U23 Indonesia. Dewangga berjanji bahwa Garuda Muda bakal terus melanjutkan langkah untuk menatap seluruh tantangan yang tersaji di depan mata. Menjadi seorang pemenang bukan hal yang mudah, butuh pengorbanan serta kerja keras serta tanggung jawab, ujar Alveandra Dewangga, dan kami seluruh tim sudah melakukan apa yang kami punya. Maaf, hasil ini memang bukan yang baik dan kami harapkan kami akan tetap melangkah dan melakukan pekerjaan yang lain dengan jauh lebih baik untuk kedepannya, lanjutnya.